Selamat pagi, siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenankan saya, Marzuki, SPD, dari SD Negeri 1 Cipeujo Kulon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan berharga ini, dalam rangka orientasi PPPK tahun 2026, saya akan memaparkan laporan orientasi mengenai pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK. Secara khusus, fokus bahasan yang akan saya angkat mengambil topik, meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Melalui presentasi ini, saya ingin menjabarkan bagaimana implementasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dapat mendukung penguatan karakter religius siswa di lingkungan sekolah kita. Agenda paparan hari ini disusun secara sistematis menjadi 5 bagian utama. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran saya sebagai PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, pendahuluan. Bagian ini mengulas latar belakang, maksud, tujuan, serta waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Kita akan melihat visi, misi, dan bagaimana penerapan nilai-nilai inti di pemerintahan daerah. Ketiga, SOT dan manajemen PPPK. Rencana hasil kinerja dan penutup. Bagian akhir ini akan menyajikan matriks kinerja, kesimpulan, serta komitmen pelayanan saya ke depan. Mari kita masuk ke pembahasan poin yang pertama. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan yang latar belakangi penyusunan laporan ini. Ada 3 poin krusial yang mendasari rancangan aktualisasi saya. Pertama, pentingnya orientasi PPPK. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi saya. Melalui orientasi ini, saya dapat memahami peran, tanggung jawab, dan lingkungan kerja secara menyeluruh sebagai pendidik. Kedua, penguatan nilai dan etika ASN. Sebagai aparatur sipil negara, penguatan nilai dasar sangat diperlukan. Hal ini menjadi komitmen saya agar mampu menjalankan tugas dengan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang tinggi. Ketiga, identifikasi keterbatasan sarana ibadah. Seperti yang dapat kita lihat pada foto dokumentasi di sebelah kiri, terdapat kebutuhan mendesak terkait sarana ibadah di lingkungan sekolah kami. Kondisi tempat ibadah saat ini belum memadai untuk menampung program sholat berjamaah secara optimal. Kondisi real inilah yang menggerakkan saya untuk mengangkat topik peningkatan partisipasi sholat berjamaah, demi membentuk karakter religius siswa di tengah keterbatasan yang ada. Selanjutnya kita melangkah pada bagian maksud dan tujuan. Secara umum, kegiatan orientasi ini dirancang untuk membekali kami sebagai PPPK dengan pemahaman nilai, etika, serta kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Secara spesifik, terdapat 4 tujuan utama yang ingin dicapai. Bagian terakhir dari bab pendahuluan ini adalah mengenai waktu dan tempat pelaksanaan orientasi. Kegiatan orientasi PPPK ini saya laksanakan langsung di lingkungan sekolah tempat saya mengabdi. Hal ini berfungsi sebagai bentuk pengenalan mendalam terhadap unit kerja penugasan baru saya. Secara rinci, pelaksanaan orientasi ini mencakup 3 poin utama. Pertama, tempat. Orientasi bertempat di SD Negeri 1 Cipeujo Kulon, Kabupaten Cirebon, seperti yang terlihat pada papan nama instansi di foto dokumentasi tersebut. Kedua, tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Ketiga, instansi. Secara struktural, unit kerja saya bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Dengan memahami karakteristik tempat tugas ini, saya siap mengimplementasikan seluruh program kinerja yang telah direncanakan. Kita masuk pada bab kedua mengenai visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Memahami visi dan misi daerah ini sangat penting sebagai landasan kerja agar setiap langkah yang saya ambil di sekolah selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai SOT dan manajemen PPPK. Pemahaman ini sangat penting bagi saya untuk mengetahui posisi, jalur koordinasi, serta mekanisme pengembangan karir selama bertugas. Mari kita perhatikan diagram lingkaran berlapis di layar yang menggambarkan hierarki organisasi tempat saya bernaung. Lapisan terluar adalah Dinas Pendidikan, yang berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan pengelolaan makro. Bapak, Ibu, dan tim penguji yang saya hormati, kita melangkah ke bagian keempat, yaitu nilai dan etika OPD, yang berfokus langsung pada unit kerja saya di SD Negeri 1 Cipeujo Kulon. Pada tingkatan ini, ada 3 pilar utama yang menjadi acuan operasional saya sehari-hari. 1. Renstra unit kerja. Rencana strategi sekolah ini merupakan panduan utama saya dalam menyusun program kerja dan memenuhi target capaian tahunan lembaga. 2. SOT unit kerja. Ini mengatur struktur organisasi internal sekolah kami, serta memperjelas pembagian tugas yang adil dan kolaboratif antar komponen pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Tupoksi PPPK. Ini merinci tugas pokok dan fungsi spesifik saya sebagai tenaga pendidik, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran siswa. Sebagai kesimpulan dari poin ini,
Saya selaku PPPK wajib menyelaraskan kinerja individu saya dengan Renstra dan tupoksi unit kerja. Komitmen ini penting demi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal di tingkat sekolah. Kita sampai pada bagian inti dari seluruh paparan ini, yaitu rencana hasil kinerja PPPK. Matriks rencana hasil kinerja ini akan menjadi acuan evaluasi saya selama masa kontrak. Fokus utamanya adalah meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus membina karakter peserta didik. Mari kita perhatikan matriks 4 kuadran di sebelah kiri. Ruang lingkup rencana kinerja saya mencakup 4 poin strategis, 01. Peningkatan mutu pembelajaran 02. Pembinaan karakter siswa 03. Administrasi dan pelaporan 04. Pengembangan diri dan kompetensi. Dari keempat poin tersebut, saya merumuskannya ke dalam 3 fokus kinerja utama di sebelah kanan. 1. Mutu layanan pendidikan. Berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif serta selalu berpusat pada peserta didik. 2. Pembinaan karakter, menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan kedisiplinan. Poin ini menjadi payung utama bagi program peningkatan partisipasi sholat berjamaah yang saya gagas. 3. Kinerja terukur, memastikan seluruh target kerja dapat dicapai secara nyata sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja PPPK. Sekarang kita masuk pada inti rencana aksi perubahan yang saya gagas, yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Mengapa topik ini menjadi sangat krusial bagi saya sebagai pendidik? Ada 3 alasan mendasar. Pertama, pembentukan karakter. Kegiatan sholat berjamaah bukan sekadar ibadah ritual, melainkan instrumen paling efektif untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan siswa sejak dini. Kedua, solusi nyata. Program ini hadir sebagai jawaban langsung atas keterbatasan sarana ibadah yang sudah saya tunjukkan di awal paparan tadi. Kita ingin membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang untuk membangun ruang spiritualitas yang kuat bagi siswa. Ketiga, keselarasan visi. Langkah ini merupakan wujud nyata kontribusi saya dalam menyukseskan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Poin keempat, yaitu mewujudkan masyarakat yang agamis. Melalui gerakan peningkatan partisipasi ini, saya berharap pembiasaan sholat berjamaah dapat menjadi budaya positif yang melekat erat pada diri setiap siswa di sekolah kami. Bapak, Ibu, dan tim penguji yang saya hormati, sebelum merancang solusi, saya telah melakukan identifikasi masalah secara mendalam. Langkah ini penting untuk memahami akar penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah di SD Negeri 1 Cipeujo Kulon. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat 3 masalah utama yang saling berkaitan. Pertama, partisipasi sholat rendah. Fenomena yang terlihat adalah masih rendahnya keikutsertaan siswa secara aktif dalam pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah yang dijadwalkan oleh sekolah. Kedua, fasilitas wudhu terbatas. Masalah ini bersumber dari faktor infrastruktur, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana tempat wudhu yang belum memadai. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan menurunkan kenyamanan siswa sebelum beribadah. Ketiga, aktivitas sholat berjamaah. Dari sisi kesadaran individu, masih kurangnya inisiatif serta keaktifan dari sebagian siswa untuk secara sukarela mengikuti program sholat berjamaah tanpa harus terus-menerus diarahkan. Ketiga kendala inilah yang menjadi tantangan utama yang harus kita urai demi menyukseskan program pembiasaan ibadah di sekolah. Setelah memetakan masalah, penting bagi kita untuk menyelisik esensi dari program ini melalui selide menggali makna dan keutamaan sholat berjamaah. Ada 3 nilai fundamental yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Pertama, lipat ganda pahala. Secara spiritual, sholat berjamaah dinilai lebih utama dengan ganjaran pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Poin ini menjadi motivasi utama untuk mendorong siswa meraih keberkahan yang lebih besar. Kedua, simbol persamaan. Di dalam syaf jamaah, seluruh perbedaan status sosial, ras, maupun tingkat kekayaan ditiadakan. Semua siswa berdiri sejajar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tidak langsung menumbuhkan rasa persaudaraan dan empati antar sesama sejak dini. Ketiga, disiplin dan manajemen waktu. Dari sisi pembentukan karakter, sholat berjamaah mengajarkan ketaatan pada waktu yang pasti. Selain itu, kepatuhan mutlak seorang makmum kepada instruksi imam melatih siswa untuk menghargai pimpinan dan membentuk karakter disiplin yang kuat. Melalui penanaman 3 makna mendalam ini, kegiatan sholat berjamaah di sekolah bukan lagi sekadar rutinitas fisik, melainkan media pembentukan karakter yang komprehensif. Selanjutnya kita bedah lebih dalam mengenai identifikasi kendala. Berbagai tantangan nyata ini kami petakan menjadi 3 kelompok besar yang menghambat optimalisasi pelaksanaan sholat berjamaah. Pertama, kendala teknis dan fasilitas. Di lapangan, kami menghadapi keterbatasan kapasitas tempat sholat dan fasilitas wudhu yang kurang memadai. Selain itu, kebersihan alat sholat serta buruknya sistem tata suara juga menjadi hambatan teknis yang mengurangi kehusyukan siswa. Kedua, hambatan sikap dan kedisiplinan siswa. Dari aspek peserta didik,
Fokus siswa masih mudah teralihkan saat ibadah. Kami juga menjumpai gerakan sholat yang tidak serempak bahkan mendahului imam, banyaknya siswa yang terlambat wudhu atau masbuk, serta motivasi internal yang secara umum masih kurang. Ketiga, kendala kurikulum dan manajemen. Dari sisi pengelolaan, alokasi waktu untuk ibadah di sekolah masih sangat terbatas. Hal ini diperberat oleh rasio jumlah guru dan siswa yang tidak seimbang untuk melakukan pengawasan, serta masih kurangnya keteladanan langsung dari orang dewasa di lingkungan sekolah. Pemetaan kendala yang mendetail ini menjadi dasar penting bagi saya untuk merumuskan strategi penyelesaian yang tepat sasaran. Sebagai solusi atas kendala-kendala tersebut, saya telah menyusun ringkasan matriks rencana aksi jangka menengah yang terbagi ke dalam 3 tahapan tahunan. Tahun pertama, aktivasi kegiatan sholat duha dan zuhur. Tujuan utamanya adalah mewujudkan peserta didik yang aktif melaksanakan kegiatan kekeagamaan di sekolah. Indikator capaian yang saya targetkan adalah tingkat partisipasi siswa dapat mencapai minimal 70. Tahun kedua, penyempurnaan dan perbaikan bacaan sholat. Setelah partisipasi terbentuk, fokus bergeser pada kualitas ibadah agar siswa mampu menjalankan sholat dengan bacaan yang benar dan fasih. Target indikator keberhasilan kualitas bacaan ini adalah sebesar 80 tahun ketiga, habituasi dan penguatan rukun sholat berjamaah. Pada tahap akhir ini, fokusnya adalah meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam praktik PAI serta kesempurnaan rukun sholat. Targetnya adalah minimal 80% siswa aktif konsisten beribadah sesuai rukun yang sah. Melalui matriks rencana aksi yang terukur dan bertahap ini, saya optimis mutu ibadah dan karakter religius siswa dapat terbangun secara berkelanjutan. Untuk memperjelas pelaksanaan matriks sebelumnya, berikut adalah peta jalan program atau roadmap tahunan yang menguraikan tahapan fokus kegiatan, output, serta target indikator secara lebih spesifik. Tahun 1. Tahap inisiasi partisipasi. Fokus kita adalah menjalankan rutinitas sholat duha dan zuhur. Output utamanya adalah membiasakan siswa hadir di masjid atau musola tepat waktu. Kita menargetkan persentase partisipasi siswa muslim mencapai 70 tahun 2. Tahap kualitas edukasi. Di tahun kedua, fokus bergeser pada penyempurnaan bacaan sholat secara benar dan tartil. Output utamanya adalah mengoreksi kekeliruan bacaan melalui bimbingan khusus atau klinik sholat PAI, dengan target ketepatan bacaan mencapai 80 tahun 3. Tahap habituasi kesempurnaan. Pada tahap akhir, fokus kita adalah mendorong pelaksanaan sholat jamaah secara sempurna sesuai rukun-rukunnya. Outputnya adalah mengintegrasikan praktik lapangan dengan pembelajaran PAI. Target akhirnya, minimal 80% siswa aktif bergerak menjadi penggerak sholat jamaah yang sah dan tertib. Melalui peta jalan yang sistematis ini, perubahan karakter religius siswa diharapkan dapat tertanam secara permanen dan berkesinambungan. Bapak, Ibu, dan tim penguji yang saya hormati, sebagai puncak dari analisis ini, saya merumuskan rencana aksi perubahan atau solusi taktis untuk mengatasi keterbatasan sarana ibadah. Kami mengusulkan 3 rencana aksi strategis yang saling terintegrasi. Pertama, optimalisasi lapangan sekolah. Mengingat kapasitas musola terbatas, solusi utamanya adalah mengalihfungsikan area lapangan sekolah yang terbuka menjadi tempat ibadah sementara. Seperti yang terlihat pada foto dokumentasi pertama di sebelah kiri, area ini sangat efektif untuk mengumpulkan siswa dalam jumlah besar saat waktu sholat tiba. Kedua, pengadaan sarana portabel. Untuk menunjang kenyamanan di lapangan terbuka, kami menyediakan alas terpal atau karpet pelindung serta sajadah komunal. Fasilitas portabel ini sangat praktis karena mudah digelar dan dirapikan kembali oleh siswa secara gotong royong setelah ibadah selesai. Seperti yang ditunjukkan pada foto dokumentasi kedua di tengah. Ketiga, penyusunan jadwal pengawasan. Demi menjaga ketertiban di tengah keterbatasan fasilitas wudhu, kami mengatur jadwal sholat berjamaah secara bergiliran antar kelas. Kami juga menunjuk guru piket untuk mengawasi ketertiban siswa secara melekat, sehingga suasana ibadah tetap berjalan khusyuk dan rapi seperti pada foto dokumentasi ketiga di sebelah kanan. Melalui 3 kombinasi solusi ini, keterbatasan sarana tidak lagi menjadi kendala untuk mewujudkan pembiasaan karakter religius bagi seluruh siswa. Sebagai kesimpulan dari seluruh paparan laporan orientasi saya, mari kita ringkas bagian penutup ini ke dalam 3 poin esensial. Pertama, pedoman kerja. Nilai dan etika ASN akan selalu menjadi kompas moral dan profesional bagi saya dalam menjalankan setiap tugas pengabdian di sekolah. Kedua, dukungan sarana ibadah. Untuk keberlanjutan jangka panjang, diperlukan perhatian serta sinergi yang serius dari berbagai pihak terkait penyediaan sarana ibadah sholat berjamaah yang lebih memadai di sekolah. Ketiga, komitmen terbaik. Selaku PPPK, saya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik dan inklusif bagi seluruh peserta didik serta masyarakat Kabupaten Cirebon.